Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menjelaskan mengenai menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Yang ketiga, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks biografi. Apa itu biografi? Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman, serta kisah sukses orang yang sangat berkelas. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal menyangkut kehidupan orang lain. Nah, teks biografi ini termasuk ke dalam teks narasi. Oleh karena itu, struktur teks biografi sama dengan cerita ulang lainnya, seperti cerpen dan hikayat, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Selanjutnya, mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan, yaitu bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Nah, untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, Anda harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian, Anda dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Perhatikan contoh berikut. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Eka Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainul Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Nah, pokok informasinya apa? Pokok informasinya yaitu B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli 1936. Nah, ini adalah contoh yang lainnya. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Informasinya adalah novel tulisan B.J. Habibie sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Ainun, istri. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis dapat menggunakan cara yang berbeda. Ada yang disampaikan secara langsung, ada pula yang disampaikan secara tidak langsung. Perhatikan contoh penulisan pernyataan. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, dalam kutipan di atas, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Artinya, karakter unggul tokoh ditulis secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Dalam kutipan tersebut, penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia. Bandingkan dengan
liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lebih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, dan mengikuti ujian. Nah, pada contoh kedua ini, penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapi. Ini akan menjelaskan tentang struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi atau setting, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi tersebut berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua ada kejadian penting, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita dalam beberapa bagiannya. Yang ketiga ada reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan pronominal atau kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, ia, dia, beliau. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya, belajar, membaca, menulis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata sifat. Contohnya, pintar, rajin, ulet. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Contohnya, memahami, berpikir. Selanjutnya, yang kelima, banyak menggunakan kata kerja pasif. Contohnya, dilahirkan, dibesarkan. Nah, yang terakhir, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.